Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang iman dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia Darsita, NIM 82. Saya Kalinaya Dinda Wirasti, NIM 81. Saya Karina Yulianti, NIM 52. Yang pertama, hakikat iman. Iman artinya kepercayaan, menunjukkan ketundukan dan penerimaan syariat atau hukum. Iman derivasi dari al-amnu atau aman yang merupakan lawan dari kata al-khauf atau takut. 3 tingkatan agama. 1. Islam, 2. Iman, 3. Ihsan. Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait 3 tingkatan tersebut bahwa setiap seorang muslim adalah seorang mukmin dan setiap mukmin adalah seorang muslim. Namun tidak sebaliknya, tidak setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Seorang muslim lebih khusus dari seorang mukmin dan seorang mukmin lebih khusus dari seorang muslim. Imam Al-Baihaqi menjelaskan iman yaitu pengetahuan dengan hati, pernyataan dengan lidah, dan pengalaman dengan anggota badan. Yusuf Qaradawi menjelaskan iman yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman sebagai dasar kepercayaan. 1. Iman adalah keyakinan kepada Allah dan ajarannya. 2. Iman sejati harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, bukan sekadar keyakinan di hati. Ketiga, Al-Quran sering mengaitkan iman dengan amal soleh, menunjukkan bahwa iman tanpa amal tidak sempurna. Ilmu memperkuat iman dan membimbing amal. Yang pertama, ilmu membantu manusia memahami ajaran agama dengan benar. Kedua, tanpa ilmu, seseorang bisa salah dalam beramal atau bahkan menyimpang dari ajaran yang benar. Yang ketiga, ilmu yang benar akan mengarahkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Selanjutnya, amal. Amal sebagai bukti nyata iman. Amal adalah wujud nyata dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang benar-benar berimankan menjalankan amal soleh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah menciptakan manusia untuk diuji dengan amal mereka, dan setiap amal akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, bahaya kekosongan amal. Yang pertama, iman tanpa amal bisa melemah dan menjauhkan seseorang dari Allah. Yang kedua, orang yang tidak beramal soleh bisa mengalami kemunduran spiritual dan mudah terjerumus dalam keburukan. Yang ketiga, amal soleh adalah tanda dari keimanan yang kokoh dan kedekatan dengan Allah. Selanjutnya, kesimpulan. Iman yang harus diiringi ilmu agar tidak salah. Iman harus diiringi ilmu agar tidak salah dalam memahami agama. Ilmu harus diwujudkan dalam amal agar memiliki manfaat.
Amal tanpa iman tidak memiliki nilai di sisi Allah, sedangkan iman tanpa amal bisa membuat seseorang kehilangan arah di hidupnya. Selanjutnya, karakteristik dan sifat orang beriman. 1. Siap berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa sebagai buah dari keimanan tanpa sedikit pun keraguan. 2. Hatinya bergetar, penuh takut kepada Allah ketika mengingat atau disebutkan namanya. 3. Bertambah keimanan melalui bacaan Al-Quran. Orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran terhadap mereka akan bertambah kuat keimanan dan keyakinannya. 4. Bertawakal kepada Allah. Orang beriman akan menggantungkan hidup dan mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepadanya, yakin bahwa setiap perkara ada di tangan Allah, serta meyakini bahwa dirinya tidak menuju ataupun kembali kecuali kepadanya. 5. Mendirikan sholat dengan memperhatikan rukun, syarat, dan waktu-waktunya dengan menghadirkan hati penuh khusyuk. Yang keenam, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah baik untuk keluarga, kerabat, orang yang membutuhkan, pembinaan kemaslahatan umat, ataupun jihad menghadapi musuh Islam. 7. Bersikap sabar atas setiap cobaan yang dihadapi. Seorang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas keimanannya, sehingga mereka patut mendapat apresiasi darinya sebagai mujahid, orang yang berjihad dan sabar. 8. Saling mengasihi sesama orang yang beriman. 9. Bersikap tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama orang beriman. Selanjutnya, 6 hal yang dapat merusak terjadinya beriman. Yang pertama, nafsu tidak dibenarkan. Nafsu manusia cenderung berlebihan jika tidak dibina dengan nilai keagamaan. Yang kedua, kebodohan dan kurangnya pemahaman agama. Tidak memahami ajaran agama dapat membawa seseorang kepada kesesatan, seperti kisah Bani Israel yang meminta berhala kepada Nabi Musa. Yang ketiga, godaan duniawi yang berlebihan. Hasrat terhadap harta, jabatan, hiburan negatif, dan pergaulan bebas bisa melemahkan iman jika tidak dikendalikan. Yang keempat, hawa nafsu dan godaan dunia. Kemajuan teknologi dan globalisasi menghadirkan berbagai godaan seperti pornografi, minuman keras, dan gaya hidup bebas yang dapat merusak keimanan. Yang kelima, rasionalisme berlebihan. Pemikiran yang terlalu mengandalkan akal tanpa mempertimbangkan wahyu dapat menjauhkan manusia dari moral dan nilai-nilai agama. Yang keenam, materialisme dan sains tanpa nilai spiritual. Jika sains hanya berfokus pada hal-hal fisik dan menolak keberadaan Tuhan, maka manusia bisa semakin jauh dari agama dan menganggap kehidupan hanya sebatas dunia tanpa mempertimbangkan kehidupan akhirat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.